Jangan bangga, oh saya baru 45 tahun atau saya 45 tahun ke bawah, saya nggak apa-apa dengan COVID. Nggak bisa seperti itu, kenyataannya meninggal. Saya tidak akan membagikan itu, kita semua rentan, kalau mau boleh dikatakan. Makanya kalau kita sekarang sepakat bahwa kita semuanya punya kerentanan yang sama, berarti tingkah laku kita sama. Kita harus melakukan germas. Selesai, Mas. Ya. Mau masker dipakai, cuci tangan dipakai, semua kita gunakan. Kalau ada satu kalimat yang menarik, Mas Dito. Kita harus balap. Kita harus lomba. Siapa yang menang? SARS-CoV-2 untuk menyebabkan COVID atau kita? Untuk tidak kena COVID, kita lomba, Mas. Ngerti maksudnya sekarang? Kalau pembicaraan kemarin kita berkawan, Ya. sekarang kita lomba, Mas. Karena sudah berkawan tadi. Karena sudah berkawan. Kalau sudah berkawan kan tinggal sweet siapa duluan nih. Ya. Kita sekarang lomba. Lombanya adalah mana yang menang. Kalau COVID menang, kalau SARS-CoV-2 menang, berarti menyebabkan sakit COVID ke kita. Ya. Kita menjadi sakit. Tapi kalau kita menang, berarti kita tidak pengaruh dengan SARS-CoV-2. Tidak ada cerita dengan COVID-19. Demikian juga dengan COVID berikutnya. Karena kita selalu siap untuk berlomba. Karena siap untuk kalau cuma bersanding doang kan nggak lucu, Mas. Ini tidak bersanding. Berteman tapi cuma diem-dieman aja tuh. Nah, jadi ada kalimat kunci yang menarik dari kalau nggak salah Pak Yusuf Kalla. Berdamai. Ya. Sementara si virusnya tidak mau damai gimana? Berkawan, tapi virusnya tidak mau berkawan. Dia tetap ingin menyebabkan penyakit COVID-19. Nah, kalau gitu kan kita harus berlomba. Betul. Dan sejarah, balik lagi ke statistik, virus tidak pernah menang melawan manusia. Sampai hari ini. Mau disebutkan virusnya, tidak ada yang menang. Minimal kita draw. Oh iyalah, enggak draw juga enggak, tetap kalah. Virus tetap kalah. Tetap kalah. Sampai hari ini pun kalau bicarakan COVID-19 tidak menang. Yang kalah kan psikis kita, Mas. Yang kalah kan rasa, apa istilahnya sekarang? Parno kita. Virusnya sendiri tidak membunuh semua makhluk hidup. Tidak membunuh semua manusia. Berarti dia tidak menang. Kalau yang menang kan berarti hancur semua kita. Tidak. Demam berdarah tidak pernah memenangkan pertandingan. Campak tidak pernah memenangkan pertandingan. HIV/AIDS yang sedemikian luar biasa, kalau dengar cerita kena AIDS, itu tidak menang sampai hari ini. Oh, dulu kita parno banget. Mau masuk bioskop aja kayaknya nggak berani. Iya, betul. Karena takut kena AIDS. Tapi nyatanya kita jalan. Artinya apa? Berarti kita punya satu daya tahan, kita punya healing proses yang memang udah ada dalam tubuh kita dengan sistem imun itu. Tinggal kan sekarang kita mau merawat atau tidak. Dengan apa rawatnya? Germas. Yuk lakukan germas, jangan bikin spanduk. Kalimatnya kan menarik. Jangan cuma bikin spanduk gitu loh. Tapi lakukan germas. Berikan contoh. Kalau sekarang bicaranya tenaga kesehatan, tapi tenaga kesehatannya juga sakit. Dia bukan contoh. Ini harus kita ambil kata kunci itu, Mas. Kita bicaranya tenaga kesehatan, tapi kita tidak sehat. Tenaga kesehatan tapi darah tinggi. Tenaga kesehatan tapi diabetes. Ya bukan tenaga kesehatan namanya. Bisa ada yang menarik kan obrolan kita, jadi siap. Nah, sekarang sebetulnya mungkin antara kebiasaan, pola hidup, masa lalu, ketidaktahuan. Ya lebih banyak sih kebiasaan dan ketidaktahuan ya. Mungkin itu yang menjadi penyakit. Nah, bagaimana sekarang setelah adanya COVID, adanya teman kita, kita jadi lebih respect sama badan kita, kebiasaan kita, ya, pola kita. Nah, selain pola-pola protokol kesehatan yang sudah dibiasakan ini, untuk meningkatkan imun tadi, Dok. Oke, balik lagi. Sebenarnya gini, Mas, kalau boleh ya, Socrates itu pernah debat.
Jadi kalimatnya adalah, kalau kita memasuki satu era baru, katakanlah dulu itu dulu itu kuno lah. Dulu itu sederhana banget. Ketika kita ingin memasuki masa modernisasi, maka di situ ada konsekuensi. Nah, konsekuensinya adalah kita melupakan hal-hal yang sederhana. Ya, karena kita sudah dengan modern, yang sederhana dilupakan. Contoh sekarang, paling sederhana nih Mas. Dulu tidak ada transportasi, maka kemana-mana kita jalan kaki. Setuju? Bantuan terhebat yang kita miliki pada saat itu adalah binatang. Alat angkutnya adalah binatang. Tapi karena modernisasi dengan mesin, sekarang ke warung sebelah aja pakai motor. Nah, berarti kaki kita tidak dipakai. Betul. Kalau kaki kita tidak dipakai, nyun sewu Mas, imunitas kita drop. Sederhana kalimat saya. Bisa diterima sekarang. Karena kita tidak pakai satu sistem. Ini kan sistem Mas. Oh, jangan bicara yang namanya kaki itu tersendiri gitu. Ya kalau gitu jantung suruh olahraga aja, keluarkan. Nah, jantung suruh olahraga, paru-paru suruh olahraga. Nggak bisa, Mas. Nah, artinya berarti kalau sekarang, apa sih kalimatnya kan new normal. Ya kan? Kalimat new normal ini luar biasa. Karena kalau kalimatnya new normal, apanya yang baru? Misalkan saya punya kebiasaan nyun sewu Mas. Saya punya kebiasaan ketika naik eskalator, saya bilang, jangan sentuh itu. Nggak usah megang itu. Itu udah banti-banti Mas, kayak yang teriak aja, nggak usah pegang itu kan kamu bisa berdiri, nggak usah gini juga bisa kan eskalator, nggak usah pegang itu. Atau kebalikannya, jangan pakai eskalator lah, atau jangan pakai lift lah, pakai eskalator aja. Akhirnya eskalator kan masih jalan, kaki kita masih dipakai, dan seterusnya. Jadi artinya adalah ketika kita memasuki satu periode itu pasti ada konsekuensi. Modernisasi konsekuensinya adalah sakit. Konsekuensinya adalah banyak yang sakit karena ada modernisasi. Bukan bagus loh. Tapi dulu nggak ada cerita Mas. Dulu itu nggak ada cerita orang sakit berat. Nggak ada berita, nggak ada tulisan. Kalaupun sakit cuma satu, siapa? Ratu atau putri. Itu pun sampai disayembarakan. Siapa yang bisa menyembuhkan? Nah, itu kan bukan cuma legenda Mas. Yang sakit itu 1-2 orang. Tapi ketika ada wabah, apakah dulu tidak ada wabah? Ada. Sama aja. Jadi memasuki sesuatu ada konsekuensi. Nah, demikian juga dengan sekarang. Kita akan memasuki masa new normal. Katakanlah tatanan yang baru, adaptasi yang baru. Iya, saya setuju. Siapa sih yang beradaptasi ini? Atau apa sih yang harus kita melakukan adaptasi karena adanya penyakit yang disebut COVID-19? Nah, kalau sudah cerita seperti ini, konsekuensi berikutnya berarti kita harus tanam dalam diri kita. Kita harus kuatkan diri kita, imun sistem kita harus dikuatkan dengan cara apa? Olahraga, makan yang sehat. Jangan karena terpaksa minum vitamin, minum jamu, Ini kan seolah-olah sekarang dipaksa loh Mas. Ya, betul. Kalau supaya imun bagus, minum vitamin, tapi tidak olahraga, ya percuma Mas. Sekarang gini Mas, katakanlah sekarang Jangan bicara olahraga dulu lah. Bicara makanan. Kita mengkonsumsi herbal, kita mengkonsumsi suplemen, kita mengkonsumsi vitamin, tapi makanannya tidak sehat. Berarti kan ada perlombaan Mas. Ini baik, ini jelek. Siapa yang menang nantinya? Balik lagi. Nah, kita harus siasati sekarang. Oh, berarti tidak satu aspek. Olahraga harus dijalankan, makanan harus dipilih yang sehat. Yang tadi dianjurkan, karena kan Departemen Kesehatan melalui Badan POM, itu buku banyak sekali Mas. Buku petunjuk semua. Herbal ditentukan, apapun udah tertata rapi semua. Artinya Depkes melalui kementerian katakanlah, itu seluruh COVID-19 sudah banyak banget. Sudah e-book, sudah segala macam, udah gratis semua katakanlah. Nah kita tinggal mengikuti itu, tapi jangan cuma sebatas membaca. Itu maksud saya. Jadi sebatas tahu terus kemudian tidak. Kita harus berubah. Jadi sebetulnya memasuki new normal itu melakukan satu perubahan. Jangan ada unsur keterpaksaan. Kita salah. Nah saya ingin menyampaikan kayak gitu Mas. Sebelum ada COVID ini kita banyak melakukan kesalahan.
Itu aja intinya. Badan kita tidak dirawat. Usia 15 tahun sudah darah tinggi, Mas. Usia 15 tahun di riset kesehatan dasar 2018 sudah tercatat. Sudah ada yang kena stroke. Demikian juga dengan diabetes. Demikian juga dengan kondisi yang lain. Bahkan penyakit sendi, Mas. Nah, nanti cek. Penyakit sendi di riset kesehatan dasar umur 15 tahun sudah penyakit sendi. Mau gimana berhadapan sama SARS-CoV-2? Artinya adalah daya tahan tubuh rendah. Nyatanya sudah bisa kena penyakit sendi. Penyakit sendi kan biasanya diterita oleh orang yang berusia. Iya, betul. Nah, ini adalah fakta. Ini adalah yang harus kita jadi catatan buat kita. Jadi buat saya balik lagi ke yang tadi, usia tidak 100% rentan. Yang harus kita catat adalah meskipun dia diabetes, meskipun dia darah tinggi, meskipun dia ada komorbid, komorbidnya ini harus kita jadi PR kita. Sehatkan orang itu dengan apa? Balik lagi, Mas. Nggak ada lagi germas. Kalau germas itu dilakukan, maka diabetes terkontrol. Darah tinggi tidak ada. Stroke dihindari, serangan jantung dihindari. Kegemukan dengan rangkaian koleksi penyakitnya. Gemuk itu kan koleksi penyakit. Yeah. Nah, kalau udah seperti itu kita bisa mengatasi dengan germas, maka otomatis COVID-19 atau SARS-CoV-2 atau SARS-CoV-3, SARS-CoV berapapun, kita nggak kaget lagi. Nggak ada yang kita harus ragu atau kita khawatirkan, nggak ada. Justru saya inginnya adalah nilai kewaspadaan kita itu bukan karena ada kasus. Kewaspadaan ini harus tetap ada di setiap saat. Gitu, Mas. Ini menarik. Wah, memang yang sering terjadi kemungkinan dengan adanya pembahasan usia rentan, ini akan lebih membuat mental jadi ngedrop. Itulah makanya. Nah, ini yang harus kita tegaskan lagi. Balik lagi ke yang bersangkutan. Betul. Kalau dia ada sakit usia di atas 45, berarti kan sudah ada faktor di sana. Ya. Nah, kalau sudah ada faktor itu, tolong segera diperbaiki. Jangan terus-terusan seperti itu, karena kalau terus-terusan di kondisi seperti itu tidak melakukan germas, celaka. Mungkin ini pembahasan kita kali ini cukup menarik sebetulnya. Jadi usia versus COVID ini Betul. tidak bisa disandingkan Semudah itu. Saya setuju. Jadi memang semua berpotensi. Semua bisa sakit. Tinggal gimana pola hidup kita. Betul. Usia tidak menjamin kita kuat atau rentan dengan virus. Tetapi pola hidup kita, pola pikir kita, pola makan kita yang di masa lalu yang membuat kita menjadi rentan dengan virus. Tetap sehat, tetap di Ngobrol Aja.